Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nike, juga seluruh teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 3 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai perilaku kelompok dalam organisasi. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya perkenalkan saya Amalin Ayu Gita, kemudian ada rekan-rekan saya yaitu Dwi Nurhayati, Arneta Floren Monica, dan juga Safira Nur Anissa. Nah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Dwi. Pengertian dari perilaku kelompok. Kelompok sendiri menurut Robbins dan Coulter, kelompok adalah dua atau lebih dari individu yang berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama untuk meraih suatu tujuan. Sedangkan organisasi sendiri menurut Alo Liliweri tahun 2014, organisasi adalah bentuk kerjasama yang sistematik antara sejumlah orang untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan di dalam suatu organisasi. Perilaku kelompok dalam organisasi yaitu aktivitas yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling berkumpul dan berinteraksi sebagai anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang telah disepakati. Alasan berkelompok dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu keamanan atau biasa disebut dengan rasa aman dengan bergabungnya seseorang di dalam suatu kelompok ataupun organisasi, mengharapkan seseorang itu memperoleh rasa aman sehingga dia tidak merasa sendirian lagi dan dalam menggapai tujuan ataupun harapan. Yang kedua yaitu status yaitu seseorang bergabung di dalam suatu organisasi mengharapkan status berlebih atau bisa menjadi ketua ataupun anggotanya. Yang ketiga yaitu harga diri. Harga diri alasan seseorang bergabung dalam suatu kelompok untuk meningkatkan harga dirinya atau meningkatkan value-nya. Yang keempat, kebutuhan sosial, yaitu seseorang bergabung dalam suatu kelompok untuk memenuhi salah satu kebutuhan manusia, yaitu berkebutuhan sosial karena manusia merasa tidak nyaman jika hidup secara sendirian walaupun kebutuhan lainnya terpenuhi. Yang kelima yaitu kekuatan sendiri. Dengan bergabungnya dalam kelompok, maka seseorang akan memiliki rasa kekuatan untuk meraih impian atau tujuannya. Yang keenam yaitu tujuan. Dengan bergabungnya seseorang ke dalam kelompok, maka seseorang akan mencapai tujuan dengan lebih mudah. Yang selanjutnya yaitu ada teori pembentukan kelompok dibagi menjadi 4. Yang pertama teori kedekatan, yaitu didasarkan pada ruang atau daerah. Yang kedua teori interaksi, didasarkan pada aktivitas atau interaksi dan perasaan seseorang di dalam organisasi. Yang ketiga teori keseimbangan, didasarkan pada kesamaan sikap antar individu di dalam kelompok. Yang keempat teori pertukaran, teori yang sama dengan motivasi. Nah, materi selanjutnya yaitu fase pembentukan kelompok. Fase pembentukan kelompok terbagi menjadi 5 fase. Yang pertama yaitu forming. Forming merupakan fase awal di mana kelompok itu baru terbentuk. Jadi di sini nanti itu tujuan dari suatu kelompok itu belum ada, pemimpin dari suatu kelompok itu juga belum ada, kemudian struktur dari suatu kelompok itu juga belum ada. Nah, kapan fase forming ini akan berakhir? Masa forming ini akan berakhir ketika anggota dari sebuah kelompok itu menerima dan menyadari bahwa mereka adalah bagian dari sebuah kelompok. Yang kedua yaitu storming. Storming merupakan bagian di mana anggota kelompok itu telah menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok, sudah menerima adanya kelompok, tetapi mereka tidak mau dipimpin oleh seorang pemimpin. Nah, yang ketiga yaitu norming. Norming atau fase di mana kelompok itu sudah sejalan, mereka sudah padu dan struktur itu sudah dibuat. Yang keempat yaitu forming. Forming atau fase di mana struktur dari fase sebelumnya itu sudah berjalan dengan baik. Artinya di sini nanti struktur yang dibuat itu sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang terakhir atau yang kelima yaitu unjourning, yaitu fase di mana setiap kegiatan anggota kelompok itu sudah mencapai rangkaian tahap terakhir dan bisa dikatakan tujuan dari suatu kelompok itu sudah tercapai. Selanjutnya ada ciri-ciri kelompok. Ciri-ciri kelompok itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu common motivate, artinya kelompok itu mempunyai tujuan bersama. Tujuan bersama ini juga yang menjadi dasar dari terbentuknya suatu kelompok. Yang kedua yaitu affected differently, artinya
setiap hubungan dan kegiatan yang ada dalam suatu kelompok itu mempengaruhi anggotanya satu sama lain. Mereka itu setiap menjalankan kegiatannya akan ditujukan pada tujuan bersama sehingga saling terikat dan mempengaruhi satu sama lain. Yang ketiga yaitu different degree of status. Artinya di dalam sebuah kelompok itu pasti ada struktur kepengurusan dari kelompok, dan struktur ini tuh terdiri dari beberapa tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan ini nanti akan mempengaruhi status seseorang dalam keanggotaan sebuah kelompok. Yang keempat yaitu standar norms and value. Standar norma dan value itu bisa diartikan sebagai sebuah nilai dan norma yang akan dianut semua anggota kelompok ketika mereka menjalankan kegiatannya di dalam sebuah kelompok. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi bentuk-bentuk kelompok. Bentuk-bentuk kelompok itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu kelompok primer. Kelompok primer itu merupakan kelompok kecil yang keanggotaannya itu tidak lebih dari 50 biasanya, teman-teman. Dan di sini itu walaupun kelompok ini kecil, tetapi mereka itu hubungannya erat, interaksinya intens, dan biasanya bertahan lama. Yang selanjutnya yaitu kelompok formal. Kelompok formal itu merupakan kelompok yang struktur dan tugasnya itu sudah dibagi dan ditentukan oleh pemimpinnya, jadi mereka tidak mengalami kebingungan akan tugasnya masing-masing. Dan kelompok ini biasanya dikenal dengan kelompok tugas atau kelompok komando. Nah, yang ketiga yaitu kelompok informal. Kelompok informal merupakan sebuah kelompok yang didirikan berdasarkan kesukaan, minat, atau hobi. Jadi bisa dikatakan kelompok ini adalah kelompok yang berdiri berdasarkan hobi atau kesukaan dari anggota-anggotanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kelompok ada 8. Yang pertama, kesamaan nilai dan tujuan. Kesamaan nilai kelompok akan menjadi lebih bagus jika setiap kelompok memiliki nilai dan tujuan yang sama. Yang kedua, keberhasilan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan akan mempengaruhi perasaan anggota kelompok. Jika tujuan tercapai, maka timbul rasa senang dan bersemangat dalam menjalankan tugas selanjutnya. Yang ketiga, status atau citra kelompok. Status di mata masyarakat sangat berpengaruh pada kinerja anggota kelompok. Jika mendapat citra baik, maka anggota kelompok akan semakin kompak dan saling menjaga agar citra itu tetap terjaga. Begitu juga dengan sebaliknya, jika citra itu buruk, itu akan mempengaruhi kinerja kelompok seperti tidak bersemangat menjalankan aktivitas selanjutnya. Yang keempat, penyelesaian perbedaan. Setiap anggota kelompok pasti memiliki perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan ini dapat menimbulkan konflik, dan penyelesaian konflik akan memacu anggota untuk menjadi lebih kompak lagi. Faktor yang selanjutnya ada kecocokan terhadap norma-norma. Norma dapat mempengaruhi bagaimana anggota kelompok berinteraksi satu sama lain dan bagaimana mereka melaksanakan respon situasi tertentu. Yang keenam, daya tarik pribadi. Daya tarik pribadi adalah daya tarik pemimpin pada suatu kelompok. Yang ketujuh, persaingan antar kelompok. Persaingan antar kelompok akan mempengaruhi kekompakan suatu kelompok karena menimbulkan rasa ingin menjadi pemenang. Yang kedelapan, pengakuan dan penghargaan. Pengakuan dan penghargaan akan berdampak pada kekompakan kelompok. Jika penghargaan didapat, maka akan merasa puas. Selanjutnya, studi kasus mengenai Serikat Pekerja Freeport bersikukuh minta transparansi upah. Latar belakang, PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia melakukan eksplorasi menambang dan memproses biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat ke seluruh penjuru dunia, terutama ke smelter PT Smelting, dan PT Freeport beroperasi di Pegunungan Sudirman, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasionalnya, PT Freeport memiliki ribuan karyawan yang memiliki hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Namun, hak-hak tersebut masih ada yang belum diberikan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, identifikasi masalah dari kasus tadi. Di PT Freeport Indonesia terdapat kelompok Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau biasa yang disebut dengan SPSI. Nah, pengurus unit pekerja Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau PUKSPSI meminta adanya transparansi dari PT Freeport Indonesia terkait pemberian upah para pekerja. Dengan didasari pada permintaan ini, dilakukan juga berbagai upaya seperti pertemuan dan mogok kerja untuk mewujudkan tuntutan hak mereka.
Selanjutnya, penyelesaian masalah dari identifikasi tadi, PT Freeport Indonesia harus lebih terbuka terhadap kebijakan yang diterapkan kepada pekerja, terutama masalah upah pekerja. Pihak manajemen sebaiknya menjamin agar hak-hak pekerja terpenuhi sebelum menuntut peningkatan produktivitas kerja dari para pekerja. Selanjutnya, kesimpulan. Dalam penyelenggaraan kegiatan operasional, PT Freeport Indonesia masih belum transparan dalam pemberian upah. Ketidakterbukaan petinggi-petinggi menyebabkan konflik yang berkelanjutan sehingga pegawai memutuskan untuk mogok kerja. Bentuk aksi mogok kerja ini salah satunya merupakan bentuk perilaku kelompok untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemenuhan hak pegawai. Keterkaitan antara studi kasus dengan materi. Yang pertama, kelompok Serikat Pekerja Freeport Indonesia termasuk dalam kelompok minat. Hal ini sudah sesuai dengan bentuk-bentuk kelompok, yaitu bentuk kelompok informal. Yang kedua, Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia merupakan salah satu bentuk kelompok yang terdapat pada PT Freeport Indonesia. Hal ini sesuai dengan teori dari Robin dan Colsters mengenai pengertian kelompok. Serikat ini terbentuk karena adanya interaksi orang-orang di dalamnya dan juga memiliki tujuan yang sama. Kelompok serikat pekerja ini juga memiliki tugas di mana kelompok ini berperan untuk mengayomi seluruh pekerja PT Freeport dan memperjuangkan hak-hak pekerja pada PT Freeport Indonesia. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.